Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalu Arif Pratomo, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Malang, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan mempraktekkan pembelajaran secara sinkron melalui Zoom Meeting. Untuk kelas 8 dengan materi membuat dokumen sederhana pada perangkat pengolah angka. Selamat menyaksikan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca Al-Fatihah untuk memulai pelajaran pada hari ini. Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Kita sampai Al-Fatihah. Terima kasih Mbak Faras yang sudah memimpin doa pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan keberkahan pada kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat di hari nanti kita mempraktekannya. Baik anak-anak, alhamdulillah, gimana kabar kalian? Sehat ya semua ya? Sehat ya, insya Allah sehat semua. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tidak terkena sakit. Baik anak-anak, setelah berdoa ya, kita presensi dulu ya, satu presensi manual. Coba Mbak Fatma ada? Mbak Fatma hadir? Naswa, Sabrina hadir? Tiara? Baik, terima kasih sudah ada semua lengkap. Selanjutnya anak-anak setelah presensi ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita belajar tentang menu pada Microsoft Excel. Kita mengenal area kerja dan menu-menu pada Excel, dari mulai file, home, sampai di bagian tab view. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang rumus ya, rumus dan hitungan aritmatika dalam Excel. Ya. Kalau kemarin sekedar mengenal mana tab home, kemudian submenunya apa aja, nah kita coba hari ini akan mempraktekkan, ya, dari yang kita pelajari pekan lalu. Oke. Nah, siapa yang masih ingat pertemuan pekan lalu ya? Kira-kira salah satu menu dalam Excel yang bisa memberikan pendapat menu dalam Excel kemarin ada tab apa? Ingat nggak? Tab apa? Kalau itu kayak yang plus minus gitu kan? Ya, itu yang hitungan, yang menu. Contohnya menu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Nggak bintang apa tadi? Menu, misalkan menu contohnya apa? Menu untuk memasukkan gambar ada di apa berarti? Insert ya, artinya adalah menu insert yang paling gampang. Insert itu kan memasukkan gambar atau memasukkan bisa teks, bisa juga chart ya. Nah, seperti itu. Itu untuk pertemuan yang pekan lalu. Terima kasih Mbak Bintang.
Selanjutnya kita akan melihat tayangan video. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang maksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk nyelesain masalah yang kita hadapin di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun, sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa ngebuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam penghitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika, sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunain untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi nggak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk bisa ngerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep soal berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu, mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka, menyadari ada kejadian yang berulang, lalu mencatatnya garis demi garis menjadi pijakan awal untuk aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya, bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya, geometri. Aritmatika dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu, Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya ke dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalaminya, lalu mencatatnya dalam 13 buku tentang geometri, kumpulan buku yang masih relevan hingga saat ini. Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Permasalahan lalu timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nol lah yang mengubah segalanya. Benda bulat ini punya peran maha penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks.
Dari sini, aljabar lahir di dataran Timur Tengah dan ilmuwan jenius Al-Khawarizmi lah yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh, hingga ke Eropa. Di sana, dunia semakin berubah dengan cepat, secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat menciptakan industri yang jadi awal peradaban modern. Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, ini adalah contoh dari penerapan matematika anak-anak. Biasanya matematika sudah dimulai penemuannya sejak zaman dahulu sampai sekarang terus berkembang. Ya, dari mulai angka sampai ditemukannya angka 0 yang menemukan adalah seorang ilmuwan muslim ya namanya Al-Khawarizmi yang terkenal adalah aljabar. Beliau menemukan angka 0 yang menjadi solusi dari bangsa Romawi yang kebingungan untuk menghitung angka-angka besar. Nah, kita wajib bangga dan sebenarnya matematika itu juga identik dengan umat Islam. Ya. Itu kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang aritmatika. Ya, disampaikan dalam bentuk kartun ya, semoga kalian bisa tertarik seperti itu. Baik, akan Ustaz Syed. Lagi untuk materinya. Ya, kita enggak. Nah, kompetensi dasarnya anak-anak, yang pertama adalah kompetensi dasar menggunakan menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan, kalian akan bisa membuat dokumen perangkat lunak pengolah angka. Indikatornya menggunakan rumus formula pada perangkat lunak pengolah angka, kemudian menerapkan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka. Yang ketiga, menganalisis fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka. Tampilan indikator keterampilannya adalah mempraktekkan formula pengolahan angka. Ya, yang kedua, membuat spreadsheet yang berisi judul, tabel, dan data pengolah angka. Yang ketiga, merumuskan formula ke dalam data pengolah angka. Tujuannya adalah kalian dapat memahami rumus formula pengolahan angka dengan tepat. Ya, dari tayangan demonstrasi. Yang kedua, kalian dapat menerapkan fungsi menu dan ikon pengolah angka dengan teliti. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik, kalian dapat menganalisis fungsi menu dan ikon pengolah angka dengan benar. Menunya pertama adalah menu dan ikon Excel. Kemudian kita juga akan mempelajari tab pada Excel. Kita juga akan mempelajari tentang aritmatika dasar dan rumus Excel. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah tampilan dari Excel. Ini Excel 2013 ya. Mungkin yang lebih baru ya berbeda lagi, tapi pada intinya itu beberapa menu sama. Kita mulai dari bagian ini ada namanya tab menu. Ada file, ada home, insert sampai di view itu adalah tab menu. Kalau sudah disimpan dari save as, dia akan berubah sesuai dengan nama yang kalian simpan. Selanjutnya ada ribbon. Ribbon itu kumpulan dari menu. Ya, di sini ada namanya ribbon clipboard, ribbon font, sampai di sini ribbon editing. Ya, kita mengenal Microsoft Excel ada paket aplikasi dari Microsoft Office. Jadi di sana ada paket dari Office, namanya Microsoft Office, keluaran dari Windows ya. Dia memproduksi software yang bisa untuk berbagai macam hal. Office untuk ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Excel yang kita pelajari pada hari ini. Intinya adalah aplikasi perkantoran yang bisa diinstal untuk software atau OS ya, OS Microsoft Windows atau OS dari macOS dari Apple ya. Nah, aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi atau penghitungan dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif. Nah, dari tiap jumlah buku yang disewa, misalkan di perpustakaan, ketika digambarkan dalam sebuah grafik,
dia akan lebih mudah dan lebih enak untuk dipandang ya. Yang kelima, fungsi dari Microsoft Excel menyajikan data dengan tampilan yang rapi, tepat, serta penghitungan yang akurat. Jadi bisa dibikin bagus dan menarik untuk dilihat. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan anak-anak. Ya. Pak Arif memiliki sebuah toko kelontong di desanya. Ya, beliau menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari. Toko kelontong Pak Arif termasuk toko yang ramai membeli. Ya. Apa pendapatmu dari kejadian di atas? Apakah penghitungan keuangan bisa dibuat menjadi lebih mudah? Ya, coba ada yang menjawab. Siapa? Ya, Mbak. Ada, silakan. Kira-kira bisa nggak dibuat lebih sederhana atau lebih mudah? Bisa, caranya pakai Excel. Nah, dengan menggunakan Excel. Terima kasih Mbak Adia. Ada operator aritmatika. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, pada inti ya. Nah, operator aritmatika itu disimbolkan menjadi beberapa simbol ya. Di sini ada tabel operator aritmatikanya, penamaannya, kemudian ada penyimbolannya. Yang pertama ada penjumlahan. Dia fungsinya untuk menjumlahkan angka. Dia tipenya teks tidak bisa. Simbolnya adalah tanda plus. Kemudian pengurangan, untuk mengurangi simbolnya adalah tanda min. Ya. Ada Excel. Ini yang paling sederhana, sebenarnya ada banyak, tapi kita belajar yang ini dulu ya. Ada sum. Sum itu fungsinya untuk menghitung jumlah nilai pada sel. Nah, sebenarnya ketika kita mau menjumlahkan bisa menggunakan tanda plus ya. Tanda ini bisa, tapi terlalu lama. Nah, maka digunakan ini sum. Menghitung jumlah nilai pada sel. Kemudian ada maksimum untuk menghitung nilai tertinggi pada range atau sel ya. Selanjutnya ada minimum, menghitung nilai terendah, nilai yang paling kecil dari Excel, dari sel ya. Selanjutnya ada average untuk menghitung rata-rata dari nilai yang ada atau nilai yang ada di range ya. Yang selanjutnya ada count, itu fungsinya untuk menghitung sel yang sudah terisi dengan nilai, bisa angka, bisa teks. Ini sebuah motivasi untuk kita. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Meskipun sulit, tapi akan terkenang untuk selamanya. Nah, itu semoga kalian masih muda, ingatannya masih fresh gitu ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, meskipun sulit, ya, sungguh-sungguhnya sekarang, maka dia akan terkenang sampai kalian mungkin tua nanti masih ingat ilmu yang kalian pelajari. Oke, selanjutnya nanti kita akan bentuk kelompok anak-anak. Oke. Oh ya, sebelumnya kita pretest dulu ya. Tadi belum pretest. Kita akan pretest, silahkan diisi dulu sebentar. Linknya itu ada di sini ya, silahkan dilihat linknya. Saya kopikan dulu ya. Nah, mungkin pengisian pretestnya ya, silakan. Ya. Silakan Mbak Diara, coba share screen. Apa yang dimaksud dengan sel? Nah, coba. Yang lain juga mengerjakan anak-anak, dicoba dulu sebisanya ya. Bisanya nggak apa. Oke, submit. Baik, terima kasih.
Bisa di stop share dulu. Nah. Baik, terima kasih Mbak Tiara sudah menampilkan dari presentasi pengerjaan pretest yang luar biasa. Kalian kerjakan, kita tunjukkan dulu contohnya ya. Nah, di sini contohnya anak-anak. Kita belajar tentang aritmatika dulu ya. Nah. Oke ya, misalkan ini, sini kita buat dulu operator ya tadi. Nah, di sini kita bisa membuat tabel, contohnya nih kayak ini. Kita sudah ngetik per tabel, anak-anak per sel. Kemudian kita tebalkan. Nah, dia belum tebal, kita tebalkan tabelnya. Kita select ya, klik select, pilih, tarik. Ini. Kemudian di bagian menu tab home, kalian pilih yang di ini font ya, ribbon font. Kemudian dipilih. Kita akan membuat garis pinggirnya tebal. Kita pilih yang ini, all border. Terus ini pengurangan misalkan 23 ya. Kalian 6 sama 4. Kemudian pembagian 24 sama 6. Angkat. Ini kita tambahkan dulu. Penjumlahan berarti apa? 10. Misalkan kita mau menjumlahkan 10 dan 12. Berarti 10 kita sama dengan klik 10. Kemudian tambah, simbol tambah 12. Hasilnya adalah 22. Pangkat ya, bukan kali ya. 3 pangkat 2 berarti sama dengan A9. Pangkat simbolnya akrok, kemudian ada sel B9. Kita enter. Nah, hasilnya 9. Sama dengan coba Mbak Dila. Rumus penjumlahan tadi apa? Klik 10 sama Dina. Klik 10. Terus tambah. Terus klik 12. 12. Terus enter. Selanjutnya Mbak Diva, Mbak Diva. Yang pengurangan. Dengan Terus klik yang nomor 23 itu. Ya, di 6. Terus minus. Maksudnya kurang. Sama itu klik yang nomor 3. Ya, di 6 ya. Kita enter 20, betul ya. Itu adalah operator aritmatika sederhana. Nah, sekarang kita masuk di rumus ya. Nah, di sini nanti ada sebuah rumus anak-anak. Jalan? Jalan ya. Lihat Ustaz. Ya, di sini ada nomor absen, nama, nilai sama total nilai. Nah, kalian nanti akan membuat ini contohnya. Nah, di sini ada logo misalkan. Nah, kalau mau masukkan logo tadi di sini ada di menu insert. Kemudian kalian pilih picture. Disimpan di mana akan kalian ambil. Kemudian kalau misalkan ingin mengambil gambar dari online, bisa juga di insert online picture. Selanjutnya kita akan mencoba salah satu aja. Siapa yang sudah membuka Excel anak-anak? Saya kayaknya bisa deh. Bisa. Ya, nanti Mbak Diara membuka lagi, kemudian bisa bergiliran ya anak-anak ya, bergiliran untuk mengisi ya.
Boleh menunjuk, silakan nanti. Udah. Habis itu gimana? Ya, sekarang kamu klik A1. A1 digeser sampai di F. Diklik tahan sampai F. Nah, oke. Kemudian kamu tekan Merge and Center. Di sini contohnya data nilai siswa ya. Kita mau menghitung nilai tugas, PTS sama PAS. Kemudian kita akan mencari total nilai yang didapat. Siapa yang tertinggi dan siapa yang paling rendah misalnya. Nah, kita mau mencari dulu total nilai dari per anak. Ya. Total nilai dari per anak. Nah, kita gunakan total nilai. Coba minta tolong siapa nih yang Mbak Arini coba. Mbak Arini. Ya, Tas. Ya, di sini kita mau mencari total nilai dari Ivana, atas nama Ivana. Berarti apa? Menggunakan apa? Total nilai apa? Jadi udah sama dengan D8. Dari usia dulu. Pakai apa tadi? Oh ya, range. U. Apa? Oh, Ya, sum ya. Menggunakan sum. Bisa nggak Ustaz menggunakan nilai tanda plus? Bisa. Tapi terlalu banyak dan terlalu lama. Maka di sini ada namanya rumus sum. Apa yang dipilih Mbak hari ini? C? D8. D8 sampai E? Sampai E8. E8. Jadi angkanya sama, cuma beda hurufnya. Nah ini ya. C8 sampai E8. Kita enter. Klik. Nah hasilnya adalah 256. Nah, di sini kelebihan dari Excel anak-anak, kita tinggal menarik ke bawah angka setelahnya. Tidak perlu menulis satu-satu, sama dengan itu misalkan sum, kurung, itu nggak usah. Kita cukup, kita klik seperti ini, kemudian ada tombol hijau di pojok selnya nih ya, sampai berubah plus ini, kelihatan ya. Sampai berubah plus, kalian tarik ke bawah. Ya, kalian klik selnya, kemudian di bagian pojok selnya sampai berubah tanda plus seperti ini. Kalian klik tahan, mouse-nya kalian klik tahan. Kemudian kalian tarik ke bagian bawah. Nah, ini ya. Seret. Kalian lepaskan, mouse-nya dilepaskan. Nah, dia akan otomatis mengisi sendiri ya, sini ya. Sama rumusnya sama semua. Sam. Nah, seperti itu. Itu adalah satu kelebihan dari Excel. Dia bisa mengisi secara otomatis. Fatma. Pak Fatma coba. Nyata tinggi sama dengan apa? Pak Fatma? Belum on? Oke, Mbak Faras. Coba. Mbak Faras. Nyata tinggi apa lagi rumusnya? Tinggi itu sama dengan max. Tanda apa? Terus klik F8 sampai dalam kurung. Oh, jadi dalam kurung. Klik. Nih. Klik F8 sampai F14. F8 sampai F14 itu adalah data yang ingin kita cari. Nah, coba misalkan kita nggak pakai bantuan Excel. Kira-kira yang paling tinggi siapa ini? Yang paling tinggi yang angka berapa? 2 berapa? 2 ya. 270 ya. Kita coba enter. 270 itu miliknya atas nama Sofia. Kita klik. Ya, 270, benar kan? Zakiah lagi. Totalnya, total nilai anak ya. Dari mulai Ivana sampai Ara. Berarti apa yang harus dilakukan, Mbak Zakiah? Sama dengan count. Bukan, menghitung nilai semua. Semua nilai. Sum ya, sum atau sum. Terus apa? Tanda? Kurung. Buka. Terus apa? F? Dari F8 sampai F14.
didapatkan nilai 1804. Nilainya Ivana sampai nilainya Araya. Nah, bentuk kelompok selanjutnya anak-anak kalian kerjakan ya LKPD yang Ustadz berikan di Google Classroom yang sudah kalian bergabung ya, atau Ustadz bagikan linknya. Ya, silakan kalian kerjakan linknya, Ustadz berikan linknya. Ini kelompok 1 ya. Fatma nggak on ya, ini ya Fatma ya. Oke anak-anak, Ustadz share dan linknya. Udah buka? Nanti ya linknya ya. Ini dia linknya nih. Di kolom chat ya. Ini. Kalian klik, kemudian dicoba dikerjakan ya. Mic-nya tolong dihidupkan. Mic-nya dihidupkan, kemudian ngobrol ya. Nah, yang kalian kerjakan itu yang ini aja. Nah, kelompok 2. Mana ini? Nah. Ini kamu mau ngerjain yang mana nih? Yang nomor 1, 2, 3 atau yang mana? Gimana ya? Nanti bareng-bareng aja. Jadi kan jawabnya jawabnya berarti ini berarti apa ya? Sebuah kata kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan column. Multi aja. Terus yang ketiga, menjelaskan apa yang dimaksud dengan formula bar. Kamu atau aku nih yang mau sih? Kamu ya? Kamu atau aku? Sarah sih. Kamu lupa. Aku yang jawab aja, kamu yang nulis. Oke. Oke. Yang dimaksud dengan formula bar itu kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Coba. Nomor 1 siapa? Saya Ustaz. Ya, coba dijawab. Bagaimana cara membuat dokumen baru pada Microsoft Excel? Jelaskan dengan lengkapnya. Jawabannya adalah kita buka dulu Excel, lalu kita pencet tab file dan pilih menu yang new. Kemudian pilih blank workbook. Nanti itu sudah jadi buat file baru, dokumen baru. Jawaban, pilih sel yang akan disalin. Pada tab home, pilih ribbon, clipboard, kemudian pilih copy. Ya, baik, terima kasih. Yang nomor 4 dan 5 juga sudah dijawab. Selanjutnya nanti kita kembali ke room utama, kemudian presentasi ya, satu-satu ya. Nanti masing-masing kelompok mewakilkan satu anggota ya, satu anggota untuk membacakan pekerjaan yang dikerjakan ya. Baik, selanjutnya kita akan presentasi anak-anak. Dimulai dulu dari kelompok 1, mungkin bisa diwakili Mbak Bintang ya, mempresentasikan pekerjaan yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok 1 nomor. Silakan Mbak Bintang di kegiatan 1 tadi. Apa yang kamu? Nomor 1, bagaimana cara membuat dokumen baru pada Microsoft Excel? Jelaskan langkah-langkahnya. Di sini kita bisa pertama membuka aplikasi Microsoft Excel, lalu kita mencet tab file dan pilih menu new, kemudian pilih blank workbook. Nanti akan langsung ke dokumen baru. Ya, betul. Terima kasih jawabannya. Jadi caranya seperti itu. Atau cara singkatnya adalah dengan cara klik tombol Ctrl N ya, juga semacam
shortcut untuk membuat dokumen baru. Terima kasih Mbak Bintang. Selanjutnya kelompok 2. Ya, selanjutnya di sesi yang terakhir ini ada pengerjaan post test. Baik, sudah ada satu anak yang masuk, silakan yang lain, 2 anak. Apa yang dimaksud dengan formula bar? Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran anak-anak. Kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan post test yang Ustadz berikan. Selanjutnya kita akan penutupan ya. Sebelum penutupan, kira-kira apa yang bisa kita ambil ya pelajaran pada hari ini? Yang bisa kita pelajari? Jadi yang saya dapatkan dari kesimpulan hari ini, menurut saya adalah kita belajar tentang rumus-rumus di Microsoft Excel dan juga cara penggunaan. Ya, mempelajari rumus dan menu Excel dan cara menggunakannya. Itu juga ada tadi ya, ada aritmatika, ya penghitungan aritmatika pada Excel. Bagaimana Excel itu atau aritmatika itu kita pelajari sehari-hari, ya termasuk di Excel. Pada pertemuan pekan depan kita akan mempelajari Excel yang tingkat lanjut, ya. Jadi tingkat lanjutnya dari Excel ada rumus-rumus yang lebih rumit dalam pelajari pekan depan. Demikian anak-anak pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Minta tolong lagi untuk Mbak Faras berdoa. Ya. Doa silakan ditutup dengan doa penutup majelis. Silakan Mbak Faras dipimpin berdoa. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan kafaratul majlis abata. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak sudah bergabung, sukses selalu buat kalian. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.